Shalom, haleluya. Tema firman Tuhan hari ini, tanggal 6 Februari 2025, semakin dihina, Tuhan memberkati dan Tuhan mempromosikan. Tuhan memberkati sekali dan mempromosikan. Semakin dihina, Tuhan memberkati sekali dan mempromosikan. Saudara, hari-hari ini firman Tuhan berkata, akan timbul pengejek-pengejek. Nggak mungkin dia nggak lulus SD. Dia itu nggak lulus SMP. Yang lain sarjana-sarjana. Mana mungkin dia kan orang miskin. Asal engkau intinya ada di arena pelayanan. Asalkan engkau ada di arena pelayanan. Tapi kalau di luar arena pelayanan, di luar, nggak mungkinlah diberkati Tuhan. Mungkin dihina karena berbuat dosa. Mungkin dihina karena kesalahan kita sendiri, ya kan? Tetapi dari tema ini pengertiannya, dihina, semakin dihina karena dalam arena pelayanan. Saudara, ada cukup banyak contoh-contoh orang yang dihina ketika dia takut Tuhan dalam pelayanan, dalam penyembahan dengan Tuhan. Tuhan memberkati dia dengan luar biasa. Diberkati sekali. Kenapa saya pakai tema sekali? Karena Tuhannya Allah orang Kristen, kalau memberkati, tidak setengah-setengah, tidak tanggung-tanggung, sampai melimpah-limpah, sampai meluap-luap. Inilah perbedaan Allahnya kita orang Kristen dengan yang lain. Saudara lihat bagaimana Raja Daud diberkati dengan luar biasa. Bahkan ada satu ayat yang sangat spektakuler, ayat yang sangat dahsyat, ayat yang sangat powerful. Yohanes 14 ayat 12. Kita lihat dulu ayat ini. Ayat ini boleh menjadi dasar, ya, dasar. Dan inilah yang harus kita bangun, iman kita, kepercayaan kita. Kalau boleh, praktekkan firman Tuhan ini. Kalau kita praktekkan, jadi powerful. Tapi kalau kita tidak praktekkan, nggak ada arti. Hambar, bagaikan sayur tanpa garam, makanan tanpa garam.
ibarat khusus orang sakit saja. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, Yesus berkata, lain memberikan perikop rumah Bapa. Jadi bukan hanya sorga yang Allah janjikan dari perikop ini. Banyak bonus-bonus. Saudara, gaji 13. Oh, PNS. Kalau bilang gaji 13, masih 6 bulan, so ingat-ingat. Wih, nanti bulan ke-6 saya dapat gaji 13. Tidak ada PNS 100%. Pasti sudah merindukan kalau boleh besok. Ya. Jangan 6 bulan lah, terlalu lama. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, Yesus Kristus, barang siapa, jadi mau orang Batak, Ambon, Padang, Aceh, ya Sumatera, Makassar, Toraja, Balikpapan, Papua, siapa saja, PNJ, Amerika, ya, Tuhan tidak pernah membatasi berkatnya, tidak. Sekali lagi, Tuhan yang saya sembah, Dia tidak pernah batasi berkat dan kuasanya. Tidak, ayat inilah yang mengatakannya. Ayat ini adalah buktinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan, ini bahkan, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, terangkat ke surga, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku. Maaf, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Tuhan so pergi ke Bapa. Siapa yang mau mewakilinya? Ya, ini pengertian dari firman Tuhan. Siapa? Ayo. Tuhan buka pendaftaran terbesar di dunia. Asal percaya. Jadi Petrus pernah berjalan di atas air. Kalau memang dibutuhkan, pasti Tuhan akan lakukan perkara-perkara yang besar. Inilah firman Tuhan. Allah tidak merasa tersaingi. Yesus tidak merasa tersaingi. Dan yang ada di pikiran Tuhan, yang ada di otaknya Tuhan, Dia senang sekali kalau kita jadi kepala. Dia senang sekali kalau kita diberkati. Dan pasal ini, Dia senang kalau kita berjumpa di sorga. Inilah kelebihan Allah kita. Dia senang kalau kita berjumpa di sorga. Dia senang kalau kita di bumi diberkati.
Ada 3 bagian terbesar fasilitas yang Tuhan berikan, yang itu pertama, penciptaan. Ini fasilitas sorga ya. Banyak orang kalau dia jadi kepala bank, dia mau bank itu memberikan fasilitas ruangan ber-AC, rumah dinas, apalagi kalau banknya bank yang terbesar. Semakin banknya berkelas, semakin fasilitas dituntut oleh kepala bank. Yang pertama, penciptaan. Yang kedua, 1000 tahun damai. Ini banyak orang tidak memahami. Saya pun baru dapat rahasia sorga. Dan yang ketiga, fasilitas sorga, yaitu tempat yang sempurna. Tempat yang senang, tempat yang senang Tuhan siapkan. Dan saya selalu katakan, tidak ada pesta seks di sana. Pesta seks hanya di bar-bar, timung-timung. Tetapi sorga, ajaran-ajaran terbaru yang saya lihat di TikTok, sorga ada pesta seks. Itu bukan sorga namanya, itu pasti bar atau timung-timung. Kalau sorga yang ada di Alkitab, yaitu kudus. Masa ada pesta seks? Dari logika saja nggak masuk akal. Ya logika. Tetapi Alkitab tidak ada air mata, matahari pun tidak ada. Karena kudus cuma ibadah, memuji, menyembah, dengar firman. Itulah keadaan di surga. Makanya kalau tidak tahu ibadah, kalau tidak suka beribadah, sengaja saya meragukan engkau masuk surga. Karena Alkitab yang berkata bukan saya hanya penyambung lidahnya Allah. Sekali lagi, saya cuma penyambung lidahnya Allah. Saya bukan owner, Yesus adalah owner. Mari kita ke Matius pasal 27. Dari perikop Yesus diolok-olokkan. Markus mencatat, Yohanes mencatat. Wow. Kalau sudah 3 kitab mencatat, Matius, Markus, Yohanes, betapa penting peristiwa ini. Ini adalah peristiwa Yesus detik-detik tersalib. Sehingga rata-rata rumah orang Kristen identiknya ada salib. Di depan gereja saya rindu ada salib besar. Tapi masih dalam pergumulan keuangan. Saya baca untuk kita semua. Matius 27 ayat 27. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan. Lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Dari ayat 27, serdadu-serdadu yang banyak, Yesus pasti lari. Karena itu sudah dinubuatkan bahwa Yesus akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga.
Cuma Yesus yang usia kuburannya saya selalu katakan 3 hari guys, nggak lebih. Kalau pemimpin-pemimpin lain permanen kuburnya. Kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar. Amin. Saya tidak gentar. Anak saya ada 6, banyak sekali. Rencana cuma 4, dapat bonus 2 jadi 6. Tapi saya percaya Dia Allah Yehova Jireh yang sanggup mengadakan dari yang nihil. Seperti kami cuma 25.000. Ketua daerah kami memberikan. Kami tidak mengeluh sedikit pun. Ini jujur di mimbar ini. Kami nggak pernah menuntut. Karena sukacita kami jauh lebih besar. Dan lebih hebat lagi iman yang Tuhan percayakan bagi kami. 0, tidak ada jiwa. Di Argapura atas, rumah makan Setor. Rumah makan masih ada sampai hari ini. Saksi sejarah kami dipanggil Tuhan. Tidak ada jemaat, tidak ada sistem gaji. Tidak ada. Uang 25.000. Apakah sanggup? Saya sudah punya anak Salomo, anak yang tua, di kandungan. Tetapi kami selalu berdoa, Tuhan, Engkau Allah Yehova Jireh, yang sanggup mengadakan, menciptakan dunia ini dari Crescio ex nihilo. Nihil, nggak ada unsur, tidak ada bahan. Cina katanya hebat, itu semuanya ada bahan, ada baja, jadi ada besi. Kalau bagi Tuhan nggak hebat. Kalau bagi Tuhan, kalau bagi seluruh dunia, teknologi Cina, infrastruktur Cina. Tetapi bagi Tuhan itu enggak hebat. Karena Tuhan menciptakan langit bumi dari nihil. Crescio nihilo, bahasa aslinya. Nah saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Jadi kalau Yesus sudah pengamanan yang ratusan orang menjaga, kan lucu. Itu penghinaan. Yesus bukan penjahat juga. Kalau penjahat bolehlah. Tetapi tidak ada catatan dari Pilatus. Tidak ada catatan dari orang-orang yang mengadili. Satu saja kesalahan dari Yesus. Satu saja kejahatan, dosa dari Yesus tidak ada. Dan sampai kekal Yesus tidak ditemukan satu kesalahan. Ajaran yang lain ketika ditekan, lawan, bunuh baku bunuh. Tapi ajaran Yesus tidak kasih. Orang tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Artinya jangan membalas. Iya. Tapi konteks saya untuk dihina. Kami terlalu banyak kali dihina. Sehingga kami mengambil satu prinsip pelayanan. Rahasia Allah percayakan kepada kami. Kalau boleh banyak orang yang hina kami. Asalkan dalam konteks di medan kami ada di pelayanan.
Bukan di luar ya, kalau di luar lain lagi itu negatif. Tapi ketika kami melayani dengan setia, melayani dengan sukacita, melayani dengan senyuman, biarpun orang menghina, salah satunya dituduh mencuri tanah, skenarionya adalah anak rohani kami. Dan yang membuat skenario itu, dia menyebarkan berita busuk, berita bohong, berita fitnah. Itu seorang gembala, ibu gembala, anak rohani di Pondok Daud dulu. Waktu masih